Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga anak-anakku tetap sehat dan semangat ya. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita berjumpa lagi untuk mempelajari materi tentang zakat. Bagaimana anak-anakku? Sudah siap untuk belajar? Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat mengetahui pengertian zakat, macam-macam zakat, dan hikmah zakat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apa sih itu zakat? Zakat menurut bahasa yaitu suci, bersih, dan tumbuh subur. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam atau yang disebut dengan muzaki, dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau disebut dengan mustahik. Nah, setiap umat Islam yang mampu wajib membayar zakat. Zakat yang dikeluarkan adalah untuk membersihkan harta dan jiwa kita. Anak-anakku, apa sih dalilnya zakat? Dalil zakat terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya wa'aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Apa sih itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Beras atau bahan pokok makanan yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amir zakat atau disebut dengan petugas pengumpul zakat kepada orang yang tidak mampu. Selanjutnya yang kedua macam zakat adalah zakat mal. Nah, apa sih itu zakat mal? Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nah, pengertian nisab itu apa? Pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Ya, selanjutnya anak-anakku, adapun dalil lain tentang zakat yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 103 yang bunyinya Uzmin amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu,
kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi menenteramkan jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, selanjutnya orang yang berhak menerima zakat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, siapa sih yang termasuk golongan penerima zakat? Nah, orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya Quran Surah At-Taubah ayat 60. Nah, di dalam surah tersebut ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, golongan penerima zakat yang pertama adalah orang fakir. Nah, siapa sih yang termasuk orang fakir? Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah orang miskin. Nah, siapa sih yang termasuk dengan orang miskin? Yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah amil atau pengurus zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Apa sih itu mu'alaf? Mu'alaf adalah orang yang bukan Islam, yang berkeinginan masuk Islam. Untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Selanjutnya yang kelima adalah orang yang berutang, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan kemaslahatan, yang bukan untuk berbuat maksiat dan dia tidak sanggup membayarnya. Selanjutnya yang keenam adalah fisabilillah. Apa sih itu fisabilillah? Nah, fisabilillah adalah orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Ya, selanjutnya golongan penerima zakat yang ketujuh adalah hamba sahaya. Siapa sih itu hamba sahaya? Hamba sahaya adalah budak yang harus dimerdekakan. Selanjutnya, golongan penerima zakat yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Nah, siapa itu yang Ibnu Sabil? Ibnu Sabil adalah seorang anak yang sedang menuntut ilmu, namun dia kesulitan dalam urusan pembiayaan. Ya, anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya hikmah berzakat. Apa hikmah berzakat? Nah, yang pertama hikmah berzakat adalah membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Hikmah yang kedua adalah membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Hikmah yang ketiga adalah mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Dan hikmah yang keempat adalah mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya.
Dan yang kelima adalah mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku yang soleh dan soleha. Semoga anak-anakku bisa memahami pelajaran kita pada hari ini. Dan insya Allah minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan materi yang lain. Dan untuk hari ini, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.